Kalau Anda semua masih hidup, berarti Allah sejak Daniel dan saat ini sama-sama Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Amin. Amin. Maka dari itu saudara, kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah yang kekal, kuatkan pengharapan kita masuk kepada hidup yang kekal. Amin. Jangan engkau melihat keadaan yang kau alami saat ini. Mari saya ajak menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita harus menantikan penggenapan pengharapan kita bahwa kita hidup ini mengharapkan suatu kehidupan yang mempunyai masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan, saudara. Mari saudara, kita dengan keadaan ini kita tahu ini saatnya kita menguatkan hati kita walaupun kita ada dalam keadaan sulit, tapi kita tahu walaupun kita tidak ada pengharapan, kita tahu pengharapan kita tidak sia-sia, yaitu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, untuk menerima pengharapan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saya menanyakan hal ini sesuai kehidupan Raja Darius bertanya kepada Daniel. Di Daniel 6, di ayat 20 dia berkata, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Daniel adalah orang yang punya hikmah dan dipilih oleh Tuhan. Dan Anda harus mensyukuri karena Anda sama dengan Daniel, mempunyai Allah dan mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Makanya engkau adalah orang-orang Kristen yang telah dipilih sesuai rencana Tuhan, yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan diserahkan pada Yesus Kristus supaya engkau tidak binasa dan menerima percikan darahnya. Maka berbahagialah engkau bahwa engkau adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Peristiwa Daniel sama dengan keadaan Anda saat ini. Allahku telah mengutus malaikat-malaikat untuk mengatupkan mulut corona itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kunci perlindungan adalah tak bersalah di hadapan Tuhan. Maka dari saudara itu, saudara, mari koreksi hidup kita. Apakah kita punya kesalahan di hadapan Tuhan? Dan tak bersalah terhadap juga raja-raja pemimpin kita. Dan orang-orang di sekitar kita. Dan juga hidup kita tidak melakukan kejahatan. Amin. Saudara, dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan, kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Amin. Kita sudah menerima kasih karunia Allah yang maha besar, yang menyelamatkan kita, sehingga kita ada berdiri tempat ini. Itu adalah kasih anugerah Tuhan. Bahwa itu semua adalah bukan oleh kekuatan kita. Kita sebetulnya layak dimurkai, tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita ada berdiri sampai saat ini untuk menantikan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, yaitu masuk dalam pengharapan kita untuk hidup yang kekal. Di dalam ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Masalah persoalan kita ini adalah yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dalam Titus 2. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Amin. Inilah masalah yang Tuhan sedang menggoncangkan bumi dan segalanya.
karena umat Tuhan sudah meninggalkan, terikat dengan kefasikan dan menginginkan keinginan-keinginan duniawi saja, menghidupi hidup ini untuk hal-hal yang duniawi, supaya kita hidup kaya, kita hidup diberkati dan sebagainya, semuanya nyaman. Maka dari itu saudara, peristiwa-peristiwa sudah saya lewati saudara, dan saya melihat setiap peristiwa yang sudah saya lewati, walaupun awalnya nggak mengenakan, setelah itu ada restorasi pemulihan ke arah yang baik. Amin. Dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sejak dari muda, kita yang hidup di negara Indonesia pasti melewati masa-masa yang tidak nyaman, saudara. Saya kelahiran tahun 51, jadi dalam kehidupan saya di SD, SMP, SMA, dan saya mengalami banyak masalah persoalan. Dan persoalannya adalah masalah mengenai keinginan kita yang salah, yaitu keinginan kita untuk memuaskan keinginan daging kita, keinginan supaya kita menjadi kaya, supaya kita diberkati. Itu nggak salah saudara, kita punya keinginan, tapi kita tahu itu bukan satu kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah firman yang dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman yang diberitakan oleh Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Dan firman itu akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa firman yang kita percaya adalah benar. Dan firman yang kita dengar adalah satu kebenaran. Pada waktu itu saya juga sebagai orang yang fasik, saudara. Saya menginginkan hidup kaya, hidup diberkati semuanya. Dan firman Tuhan mengatakan apa pada saya? Apa gunanya engkau menyertai seluruh dunia tapi jiwamu mati? Tapi saya itu nggak percaya, saudara. Saya ngeyel untuk mencapai kehidupan itu. Tapi pada saat saya mencapai kehidupan itu, Tuhan memberikan kebenarannya dalam hidup kita. Yaitu firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau menyertai kekayaan seluruh dunia tapi jiwamu mati? Maka dari itu, saudara, pada waktu saya mencapai pencapaian itu, mencapai hidup yang layak, apa yang saya lihat, kematian saya nggak layak, saudara. Maka terbukti bahwa apa gunanya engkau punya kekayaan seluruh dunia tapi jiwamu mati. Terbukti sekarang engkau punya kekayaan seluruh dunia tapi uangmu tidak ada artinya saat ini. Maka dari itu saudara, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa rapuhnya hidup kita ini yang hanya berharap pada dunia, pada hal-hal yang dunia. Maka dari itu saya berubah total waktu itu. Saya tidak mau menginginkan keinginan dunia lagi untuk menjadi kaya dan sebagainya. Tapi saya tahu untuk masuk ke arena itu sangatlah susah, saudara. Maka dari itu persoalan dan masalah terjadi dalam hidup kita itu adalah suatu pelajaran, saudara. Satu pelajaran yang besar dan sangat berharga dalam hidup saya. Kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak mengerti bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah itu Allah yang benar, Allah itu Allah yang nyata. Bahwa kita hidup ini harus mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Maka dari itu saudara, pada waktu saya menyadari itu, sangat sulit untuk melakukannya. Pada waktu saya mengalami suatu kematian yang nggak layak, saudara, maka saya melihat, saya menginginkan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Maka dari itu saya mendapat suatu firman, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius yang mengatakan ada seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam hidup yang kekal? Yesus berkata, kalau kau tidak masuk dalam hidup, lakukan perintah Allah dan sebagainya. Maka dari itu saudara, waktu kita melakukan perintah Allah, kita masuk dalam hidup itu. Tetapi Tuhan belum menjawab pertanyaan kita,
anak muda itu untuk masuk dalam hidup yang kekal. Dia bertanya, kalau engkau tidak disempurnakan, jual hartamu dan bagikan pada orang-orang miskin. Ikutlah aku, maka engkau menerima harta di surga. Maka saudara, itu bagi orang-orang yang punya uang sangatlah sulit, saudara. Maka dari situ saya merenungkan semuanya, dan saya belum bisa melakukannya. Dan pada waktu saya mengerti harus melakukannya, saya bersuka cita, saudara. Maka dari itu saya berani melepaskan semua keinginan saya untuk hidup kaya, hidup ini semuanya, untuk menjadi punya perusahaan semuanya. Saya nggak inginkan semuanya, saudara. Maka perusahaan saya dibikin bangkrut. Tapi saya bersyukur dengan kebangkrutan itu saya mengenal kehendak Allah. Kalau saya tidak bisa tidak dibangkrutkan, saya tidak bisa mengenal kehendak Allah, saudara. Maka dari itu, saudara, keadaan ini, keadaan yang sulit ini, engkau harus merenungkan, saudara. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak membiarkan kita binasa, saudara. Dia menginginkan kita hidup yang berkelimpahan, masuk dalam rencana Allah yang besar. Maka dari itu, saudara, kuduskan hidupmu. Renungkan firman Tuhan senantiasa dalam hidup Anda, maka Anda akan melihat suatu terobosan terjadi dalam hidup Anda. Pada waktu saya berani melepaskan itu semuanya, maka saya tidak menginginkan lagi keinginan akan harta-harta di dunia ini, tetapi Tuhan berkata, engkau akan menerima harta di surga. Amin. Itu, saudara, yang dijanjikan Tuhan. Dan Anda semua berdoa saat ini, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Tapi sayangnya mereka ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Walaupun mereka semua orang-orang yang masih hidup, dan saya melihat orang-orang bijaksana, dia mengerti firman Tuhan, dia mengerti hukum utama dan hukum yang kedua. Dan Tuhan Yesus berkata, alangkah bijaksananya orang ini. Dan Tuhan berkata, engkau masih di luar kerajaan Allah. Saudara, sungguh kasihan orang-orang masih di luar kerajaan Allah. Maka dari itu, saudara, mari, saudara, hidup ini nggak cukup menghidupi hidup ini dalam dunia kerajaan dunia. Dunia sudah dikuasai yang jahat. Dunia sudah makin hari makin tua. Semua akan berlalu, firman Tuhan akan berlalu, tapi semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Firman Tuhan tidak berlalu. Amin. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Dan saya percaya perkataan Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu, saudara, bila mana Anda mengalami hal ini, Anda mengalami penderitaan. Penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Penderitaan yang kau alami saat ini tidak bisa sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Anda akan datang. Amin. Amin. Maka bertahan, saudara, di dalam penderitaan ini. Engkau harus bertahan dalam penderitaan ini sampai Tuhan menuntun engkau keluar dari masalah ini. Amin. Tuhan selalu berfirman dan firman-Nya selalu digenapi. Walaupun engkau ada di dalam lembah maut, lembah baka akan dibuat bermata air. Itu pengalaman dalam kehidupan saya pada waktu saya mengalami masalah kesulitan, saudara. Masalah kesulitan yang alami ini belum lebih hebat lagi. Tapi Tuhan sudah mendidik saya sejak dari dulu saya mengalami masa-masa kesulitan itu. Saya tahu bahwa Tuhan itu mendidik saya, memberikan kekuatan untuk berdiri teguh dan berharap teguh kepada pengharapan saya, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Maka dari situ, saudara, Anda akan lihat lembah baka akan dibuat bermata air. Amin. Amin. Kalau Anda tidak masuk dalam lembah baka, Anda tidak melihat kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, biarkanlah lembah baka yang kau alami saat ini, kau akan melihat Tuhan selalu berserta Anda dan selalu menyertai Anda dan membuat semua lembah baka bermata air. Amin. Segala apa yang kau butuhkan selalu dicukupkan Tuhan. Amin. Maka dari itu, saudara,
Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya bahwa 84 dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bagaimana harus menyikapi apa dengan ketakutan, cemas, atau Anda mau berubah. Ini keadaan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah dinubuatkan dan sudah terjadi saat ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka itu tetap pada akhirnya mereka memukiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Maka saudara, hati-hati dalam kondisi keadaan ini. Jangan sampai kebodohan Anda akan nyata bagi semua orang. Anda adalah orang-orang yang diberikan hikmat, saudara. Jangan engkau menjadi orang bodoh. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, waktu yang saat ini, carilah kehendak Tuhan, saudara. Kalau engkau mencari kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat kehidupan Anda akan dipimpin terus untuk menuju untuk melewati masa kesulitan ini. Jangan engkau berdoa untuk supaya masalah ini berhenti. Tapi kuatkan dan teguhkan ini, karena ini rencana Tuhan. Engkau harus melewatinya. Engkau tidak bisa memberhentikannya, tapi engkau hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempercepat waktunya. Kami percaya hanya orang-orang yang saleh yang berdoa akan didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini semua saya mau katakan, ini masih lama, saudara. Penderitaan ini akan kau alami masih lama. Karena ini baru permulaan, saudara. Ingat, saudara. Untuk itu supaya kau saat ini menjadi kuat dan teguh, saudara. Dalam Matius 24 ayat 3-8 dikatakan, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Matius 24 ayat 3-8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kita sedang berperang melawan COVID-19, ya saudara. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ingat, sudah harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan. Ya, Baru menjelang permulaan zaman baru. penderitaan menjelang zaman yang baru, saudara. Amin. Amin. Pasti Anda merindukan zaman yang baru. Zaman yang lama ini sudah akan berlalu. Zaman yang lama itu tidak bisa diharapkan lagi. Pengharapan kita pada pengharapan yang akan datang. Masa depan kita ada di depan kita. Dan kita tahu pengharapan kita tidak sia-sia. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal tetap. Bulan berganti bulan, sabar berganti sabar. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itulah karena firman Tuhan. Tuhan merencanakan, Kau akan menjadi umat Tuhan dan Allah menjadi Allahmu yang kau sembah. Amin. Maka dari itu saudara, kuatkan dan teguh hatimu. Jangan kau menanggapi hal ini dengan ketakutan. Kalau kau menanggapi ketakutan, kekuatanmu kecil saudara. Kau tidak akan melewati ini. Tapi pada kepada pengharapan yang tak terbatas. Maka engkau akan melihat akan ada zaman baru, langit baru. Di situ dalam Yesaya 65 dikatakan tidak ada penyakit lagi, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Apa yang kau tabur akan berhasil. Amin. Mari saudara, kita baca dulu firman Tuhan dalam Yesaya 65. Yesaya 65. Yesaya 65 ayat 9 langit baru bumi baru ayat 17. Ayat 17 tadi. Langit baru bumi baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi. Yesaya 16 ayat 17 ya. Yesaya 65 ayat 17. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Ya saudara, inilah waktunya. Tuhan sedang melepaskan ingatan Anda akan hal-hal yang baru. Jangan engkau menginginkan hal-hal yang lama, yang dulu. Dan yang baru akan datang kepadamu. Jangan engkau menginginkan lagi untuk berfoya-foya lagi, memuaskan keinginan daging kamu. Saat ini kau ada di dalam keadaan lockdown di rumah. Jangan kau menginginkan makan di restoran yang enak-enak. Jangan kau lagi menginginkan pergi ke luar negeri untuk melihat sightseeing dan segalanya. Itu semua bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan mengatur pada waktu engkau diutus pergi ke sana. Engkau akan diberikan kekuatan, kuasa untuk beritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab sungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi dan hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan makan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
Mereka tidak akan bersusah-susah dan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. dan Dan anak cucu mereka ada bersama mereka. Mereka semua manggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular. Akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di sekedar gunungku yang kudus. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara, kita baca lagi kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya. Saudara-saudara, Anda adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah. Amin. Anda harus bersyukur, saudara. Di sini kita jelas, walaupun dalam keadaan apapun Anda tetap adalah orang-orang yang terpanggil dan orang-orang pilihan Allah. Amin. Karena kuasa ilahinya, ingat, kuasa ilahinya, Allah itu berkuasa, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Anda percaya, saudara, kalau Anda dipanggil, Anda dipilih oleh Allah, jangan engkau khawatir dalam kehidupan Anda. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan Anda. Agar dan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, saudara. Maka dari itu, saudara, terimalah berkat ini, renungkan di saat-saat Anda tidak ada dalam kesulitan ini, engkau masih diberkati Tuhan. Maka itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, oleh karena itu juga, maka engkau harus menjadari bahwa berkat-berkat ini mengarahkan Anda supaya menjadi orang yang saleh, saudara. Jangan oleh berkat-berkat yang sedikit ini kau menjadi orang bebal. Tapi dengan keadaan ini kau menyadari bahwa kau dipilih dan diberkati Tuhan, agar supaya engkau menjadi orang yang saleh dalam pengenalanmu dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Anda harus hidup dalam pengenalan sama Tuhan. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan kebenarannya, maka engkau akan binasa, saudara. Tuhan Allah kita adalah Allah yang benar. Tuhan inginkan engkau mengerti kehendak-Nya. Dengan jalan itu ia akan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Amin. Tuhan menginginkan engkau saat ini bukan menghidupi hidup ini berdasarkan kekuatan Anda, bukan berdasarkan berkat-berkat jasmani dari dunia ini, tapi Tuhan menginginkan engkau hidup oleh janji-janji Tuhan yang sangat besar. Janji-janji Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan kepada Anda janji-janji yang besar dan sangat berharga. Tapi itu boleh Anda ambil apabila Anda menyadari bahwa kodrat Anda adalah kodrat ilahi. Amin, saudara. Jangan kau berpikir bahwa dalam kodrat Anda bisa mengambil janji-janji Tuhan. Enggak, saudara. Tapi renungkan bahwa engkau adalah orang yang spesial. Tuhan mengenal engkau sebelum dunia dijadikan. Dan pada waktu engkau menaruh di dalam kandungan ibumu, Tuhan menguduskan engkau. Amin. Maka engkau kejadian Anda ada dahsyat. Malah di dalam Amsal dikatakan, pada waktu Tuhan menjadikan bumi dan langit, engkau bersama dengan aku. Sungguh hebat, saudara. Dan pada akhir zaman ini dikatakan, nanti akan datang di mana Tuhan berada, engkau akan berada. Amin. Itu tujuan hidup kita. Bahwa Tuhan itu adalah tujuan dan arah kehidupan kita. Jangan engkau menyeleweng. Jangan percaya kepada dunia. Kalau engkau cinta akan dunia, adalah permusuhan dengan Allah. Tapi kalau engkau mencintai Allah, kau berani melepaskan ini semuanya. Dan makananmu adalah makanan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Amin. Tuhan punya rencana untuk kau selesaikan dalam hidup Anda. Agar supaya Anda melihat hidup Anda
menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.